Pilkada 2020 akan segera dihelat. Ada banyak bermunculan tokoh-tokoh peserta pilkada dengan beragam latar belakang. Dari yang berkualitas sampai yang tidak berkualitas hadir dalam rangka memeriahkan panggung politik tanah air. Politik yang dinamis tentu membuat semuanya bisa terjadi tanpa kalkulasi statis, melainkan bergerak sesuai dengan arah kepentingan angin pucuk pimpinan. Politik yang syarat akan kepentingan membuat partai politik sering melakukan langkah pragmatis guna memenangkan pertarungan. Tidak ada aturan yang dilanggar jika bapak Anda adalah seorang pendiri partai, seorang presiden, atau mantan presiden, atau mungkin bapak Anda adalah bagian dari lingkar dalam elit partai politik. Maka besar kemungkinan Anda akan dijadikan orang penting di sebuah partai politik. Mengukur seberapa penting Anda di sebuah partai politik tentu dapat dilihat jika Anda mendapatkan rekomendasi untuk dapat menjadi calon peserta di Pilkada 2020 atau menjadi pelanjut singgasana kekuasaan berikutnya. Jika Anda lama berkhidmat di sebuah partai politik, bukan jaminan Anda akan naik kelas ke pucuk pimpinan, karena kepentingan soal rotasi kekuasaan hanya diputuskan di ruang-ruang tertutup. Adapun permusyawaratan untuk mufakat hanyalah formalitas yang menipu agar babu-babu politik tak protes jika tenaganya sedang dihisap dan diperah untuk kepentingan sang pengatur kebijakan. Tak ada partai politik yang benar-benar tulus membagi kekuasaannya. Narasi bahwa parpol membagi dan menggilir posisi penting parpol karena kaderisasi dan kualitas kader hanyalah tipuan yang diucap dengan buka manis dan meyakinkan. Ada kepentingan lain di atas kepentingan kepartaian. Disinilah pentingnya kita memahami bagaimana jejak-jejak oligarki partai bekerja. Dalam dunia politik, jangan kaget jika para politisi akan menjanjikan membangun jembatan meski Anda tak melihat ada sungai di bawahnya. Juga jangan heran jika tempe pada pagi hari akan berubah menjadi kedelai pada sore hari. Selalu akan ada guntingan dalam lipatan. Teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman jika posisi kepentingan sudah tak sejalan. Begitulah kira-kira politik bekerja. Di era yang tak memiliki fatsun politik, maka kesewenang-wenangan akan mudah dipertontonkan. Salah satunya adalah intervensi yang begitu nyata diperlihatkan. Hal tersebut dilakukan karena ada tukar tambah politik yang belum menemui kata sepakat, juga karena utang ongkos politik yang harus dikembalikan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Jadi, omong kosong kepentingan rakyat yang selalu didengungkan tidak lain dan tidak bukan agar partai politik tidak tenggelam di episode berikutnya. Ngomongin partai politik memang tak ada habisnya. Akan ada pembahasan baru dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga tabrakan pemahaman sering terjadi dan sering tak terhentikan. Karenanya politik itu butuh argumentasi, bukan tendensi, apalagi sensasi semata. Jangan terjun ke dunia politik jika hati Anda mudah tersulut ketersinggungan, baperan, menyimpan dendam, emosian, sumbu pendek, apalagi menjadi ahli gibah sing ngelek-ngelek no wong. Bukan berarti saya tak suka dengan atraksi sebuah partai politik. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa agar Anda tak mudah kecewa ketika ditikung dan dihentikan di tengah-tengah jalan. Juga ingin menyadarkan bahwa pengabdian kepada manusia, khususnya dalam politik, sering dibalas dengan rasa sakit dan pengkhianatan.